Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Anorganik 2 akan membahas jurnal analisis pengaruh rasio pelarut etanol terhadap kinerja nanopartikel silika mesopori dari sekam padi sebagai material pengantar obat. Oke, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Farida Rike Febrianti, yang kedua Fatihah Rahma Arif, yang ketiga Isti Nurul Rohmah, dan yang keempat yaitu Muhammad Hafid Asfihani. Lanjut ke identitas jurnal. Yang pertama yaitu judul jurnal. Analisis pengaruh rasio pelarut etanol terhadap kinerja nanopartikel silika mesopori dari sekam padi sebagai material pengantar obat. Jurnal ini termasuk Jurnal Teknik ITS dengan volume 9 nomor 1 terbit tahun 2020 memiliki ISSN 23373539 dengan penulis Rizka Fitri Amalia, Haryati Purwaningsih, Diah Susanti, dan Fania Mita Pratiwi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal tersebut. Yang intinya, di Indonesia, pengolahan padi serta limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan yaitu sekam padi pada bagian silikanya, di mana kandungan silika dapat mencapai 94% dari abu sekam padi tersebut. Nah, seiring perkembangan zaman, silika mulai direkayasa menjadi nanopartikel silika mesopori. Pada sintesis nanopartikel silika mesopori, bahan utama yang digunakan sebagai sumber silika adalah sekam padi, yang memiliki keunggulan dapat menurunkan biaya produksi, memperbaiki efisiensi efektivitas pengiriman obat ke dalam tubuh, dan meningkatkan nilai jual dari sekam padi tersebut. Nah, pada obat jenis parasetamol atau acetaminophen yang merupakan obat analgesik dan antiperik populer digunakan. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan analisa terhadap sintesis dan karakterisasi silika mesopori menggunakan template CTAB. Tetapi penelitian tersebut masih membahas tentang pembentukan silika mesopori dari sekam padi. Namun, untuk aplikasi drug delivery dari silika mesopori sendiri masih belum diteliti. Nah, pada parasetamol sendiri memiliki kelarutan yang rendah, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaruh resiko pelarut etanol terhadap kemampuan disolusi parasetamol dalam nanopartikel silika mesopori. Sehingga pada penelitian ini dianalisa pengaruh rasio pelarut etanol terhadap kemampuan rilis parasetamol dalam nanopartikel silika mesopori dan menganalisa kemampuan disolusi parasetamol dalam nanopartikel silika mesopori. Mekanisme kerja. Yang pertama, persiapan bahan. Mempersiapkan sekam padi, Aquades etanol 96%, CTAB 99,9%, HCl 37%, NaOH, asam asetat, asam nitrat 65%, metanol 100% dan parasetamol 99%. Yang kedua, ekstraksi silika dari sekam padi. Ekstraksi silika dari sekam padi dilakukan dengan mencampurkan 80 gram sekam padi dengan 600 ml larutan HNO3 2M pada gelas beaker lalu memanaskannya selama 2 jam pada temperatur 90 derajat. Setelah itu, sekam padi dicuci menggunakan Aquades hingga pH 7 yang selanjutnya dimasukkan ke dalam crucible furnace dan dibakar dalam movable furnace selama 6 jam dengan suhu 600 derajat Celcius. Hasil dari pembakaran tersebut berupa abu sekam padi atau rice husk ash atau RHA. Abu sekam padi selanjutnya ditimbang sebanyak 6 gram dan dicampurkan dengan larutan 100 ml NaOH 2M, kemudian diaduk selama 2 jam pada temperatur 90 derajat Celcius. Hasil pengadukan kemudian disaring lalu
dipisahkan dengan residu yang ada atau agar mendapatkan larutan Na2SiO3. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan HCl2M hingga pH 7 dengan penambahan Aquades untuk mengencerkan gel yang terbentuk. Hasil titrasi didiamkan selama 30 menit pada temperatur kamar, kemudian larutan disaring dan dicuci menggunakan Aquades. Gel kemudian dimasukkan ke dalam crucible furnace dan dikeringkan dalam movable furnace selama 6 jam pada temperatur 100 derajat Celcius. SiO2 yang dihasilkan kemudian dikeluarkan lalu dihaluskan hingga menjadi serbuk. Yang ketiga yaitu sintesis nanopartikel silika mesopori. Proses sintetis mesoporus silika nanoparticles atau MSNS ialah dengan menggunakan beban utama silika hasil ekstraksi dari sekam padi dan juga memerlukan bahan lainnya seperti NaOH, CH3COOH, CTAB, etanol, dan Aquades. Yang pertama dilakukan adalah mencampurkan 6 gram SiO2 dan 8 gram NaOH ke dalam 100 ml Aquades dalam Erlenmeyer. Kemudian dipanaskan dengan oil bath pada temperatur 80 derajat Celcius selama 24 jam untuk mendapatkan natrium silikat. CTAB dengan konsentrasi 2% dilarutkan ke dalam Aquades, kemudian diaduk selama 30 menit pada temperatur ruangan. Setelah itu natrium silikat dituang ke dalam gelas beaker dan larutan CTAB ditambahkan secara perlahan-lahan. Lalu larutan Na2SiO3 CTAB diaduk selama 30 menit agar larutan menjadi homogen. Setelah itu, larutan Na2SiO3 CTAB ditambahkan CH3COOH 5M hingga pH 10 dan stirring selama 6 jam pada temperatur ruangan. Yang selanjutnya, sol gel yang diperoleh dari diberi perlakuan hidrotermal dan di-aging selama 24 jam dengan pH tetap dijaga 10. Sol gel kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dicuci menggunakan Aquades minimal 10 kali. Untuk menghilangkan CTAB dilakukan reflux dengan larutan 100 ml metanol 99% dan penambahan 9 ml HCl 37%. Proses reflux dilakukan selama 12 jam. Setelah itu dilakukan pemisahan endapan menggunakan mesin sentrifug selama 30 menit. Hasil endapan kemudian dicuci menggunakan etanol. Setelah dicuci dimasukkan crucible furnace dan dikeringkan dalam movable furnace pada temperatur 90 derajat selama 4 jam. Yang keempat yaitu proses enkapsulasi parasetamol ke dalam nanopartikel silika mesopori. Proses enkapsulasi parasetamol ke dalam silika mesopori diawali dengan pencampuran 250 ml parasetamol dan 250 ml silika mesopori pada 3 buah gelas beaker. Gelas beaker yang pertama ditambahkan dengan etanol 97% sebesar 0 ml rasio 1:0 dan ditambahkan Aquades sebanyak 17,5 ml. Kemudian gelas beaker yang kedua ditambahkan etanol sebanyak 1,75 ml rasio 1:1 dan ditambahkan Aquades sebanyak 17,5 ml. Untuk gelas beaker yang ketiga ditambahkan etanol sebanyak 3,5 ml dan ditambahkan juga Aquades sebanyak 17,5 ml. Kemudian ketiga gelas beaker tersebut diaduk dalam 1 jam. Setelah 1 jam dilakukan proses penyarikan menggunakan kertas saring untuk diambil filtratnya, yang kemudian filtrat itu dikeringkan dengan cara dimasukkan movable furnace dengan temperatur 90 derajat Celcius selama 2 jam. Yang setelah itu movable furnace dikeluarkan dan dilakukan penghalusan terhadap sampel serta dilakukan pengujian. Tahap kelima yaitu pengujian. Pengujian dilakukan untuk mengkarakterisasi fasa, gugus fungsi, struktur, ukuran pori, kemampuan mass release tablet dengan variasi rasio pelarut etanol dalam formulasinya, dan kemampuan disolusi. Pengujian yang dilakukan adalah XRD untuk mengetahui struktur kristal, FTIR untuk mengetahui gugus fungsi, SEM untuk mengetahui morfologi dari partikelnya, BET untuk mengetahui massa luas permukaan spesifik, ukuran diameter pori rata-rata dan volume pori total, mass release untuk mengetahui lama tablet bertahan dalam larutan simulasi,
lambung, pH 1,2 dan pengujian disolusi untuk mengetahui persen tablet obat yang terdisolusi dalam tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari jurnal. Yang pertama adalah hasil uji XRD. Di sini bahwa berdasarkan gambar difraktogram pengujian XRD untuk sekam padi terdapat puncak-puncak difraksi pada 2 theta 16,5153, 22,4209 dan 34,8071. Difraktogram XRD untuk abu sekam padi yang telah melewati hasil leaching dengan puncak difraksi di 2 theta 21,4901. Pada puncak difraksi abu sekam padi di 2 theta 22,4209 menjadi lebih lebar dibandingkan dengan sekam padi. Perubahan lebar puncak ini dipengaruhi oleh proses pembakaran yang menyebabkan selulosa pada sekam padi terdekomposisi dan menyisakan silika amorf pada abu sekam padi. Nah, pada proses pembakaran ini terjadi dekomposisi senyawa organik. Lalu puncak difraksi yang melebar menunjukkan adanya fasa yang terbentuk silika amorf. Silika dari sekam padi memiliki sudut puncak yang melebar pada rentang 2 theta 21 sampai 23 dengan memiliki puncak difraksi 2 theta 22,1907 yang mana lebih bergeser ke kanan dibandingkan dengan puncak difraksi silika hasil ekstraksi yaitu 2 theta sebesar 21,8404. Dapat dikatakan bahwa material berpori dengan penambahan CTAB 2% menyebabkan pergeseran puncak difraksi, tetapi masih pada range di spacing yang telah disebutkan di atas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji FTIR. Berdasarkan gambar, pada sampel sekam padi terdapat puncak dengan bilangan gelombang 443,20 cm pangkat min 1, 790,65 cm pangkat min 1, dan 1031,38 cm pangkat min 1 merupakan pita vibrasi tekukan SIO, pita vibrasi peregangan asimetri SIOH dan pita vibrasi peregangan asimetri SIO pada ikatan SIO-SI. Adanya gugus fungsi SIO, SIOH dan SIO-SI menunjukkan adanya unsur silika pada sekam padi. Pada spektrum hasil uji FTIR, sampel abu sekam terdapat puncak dengan bilangan gelombang 440,73 cm pangkat min 1, 798,73 cm pangkat min 1, 1046,96 cm pangkat min 1 dan 3441,1 cm pangkat min 1 yang merupakan pita vibrasi SIO, SIOH, SIOSI dan SIOH. Tidak terdapat spektra di kisaran 1600 cm pangkat min 1 dan 2900 cm pangkat min 1. Hal ini mengindikasikan bahwa proses dekomposisi telah menghilangkan unsur karbon dari sekam padi sehingga yang tersisa hanya silika amorf. Pada silika ekstraksi tidak terjadi perubahan gugus fungsi. Hal ini dikarenakan pada proses solid gel dari abu sekam padi ke silika ekstraksi tidak terdapat reaksi yang menyebabkan struktur kimia silika amorf tidak berubah. Selanjutnya, pada silika mesopori tidak ditemukan gugus CH2, NCH32 ataupun CH yang merupakan gugus fungsi dari CTAB. Hal ini menunjukkan bahwa proses reflux asid metanol mampu menghilangkan CTAB sebagai kerangka pembentuk mesopori silika. Dengan hilangnya CTAB, maka akan meninggalkan pori pada struktur material silika. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji SEM, di mana berdasarkan gambar, silika hasil ekstraksi memiliki bentuk partikel yang tidak beraturan. Terlihat masih ada partikel yang berukuran besar, permukaannya terlihat halus dan memiliki bentuk yang padat. Sedangkan terkait dengan partikelnya, ada yang seperti serpian-serpian dengan ujung-ujung partikelnya terlihat runcing serta berbentuk balok. Hasil uji SEM dari sampel parasetamol yang mempunyai bentuk kristal berupa kristal jarum. Hal ini terlibat adanya bidang yang memanjang dan meruncing menyerupai bentuk jarum.
sampel paracetamol yang sudah terenkapsulasi dengan silika mesopori, terlihat pola terumbu karang yang menyelimuti paracetamol yang berbentuk jarum. Pada sampel ini, terumbu karang yang terbentuk lebih kokoh strukturnya. Hasil uji nitrogen absorption desorption isotherm. Silika dengan penambahan CTAB 2% akan menjadikan silika memiliki pori dengan ukuran meso atau mesopori. Dengan luas permukaan penambahan CTAB 2% pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan pada penelitian sebelumnya dengan luas 464,10 meter pangkat 2 per gram. Selanjutnya adalah hasil uji sifat fisik tablet. Berdasarkan gambar, didapatkan hasil uji keseragaman bobot tablet tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari 5%. Dari hasil pengujian telah dihitung massa tiap T waktu sehingga didapatkan. Sediaan lepas terkendali merupakan sediaan yang dirancang untuk memberikan aktivitas terapeutik yang diperlama dengan cara pelepasan obat secara terus-menerus selama periode tertentu dalam sekali pemberian. Terakhir adalah hasil uji disolusi, yaitu etanol mampu menurunkan sudut kontak dengan melemahkan ikatan antar partikel sehingga waktu hancur meningkat dan akan mudah terdisolusi. Sehingga pada data disolusi dengan rasio pelarut 1:2 memiliki persen disolusi yang cukup tinggi, yaitu 47,52%. Dalam penelitian kali ini dihasilkan bahwa sampel yang paling optimal dalam kemampuan disolusi untuk slow release drug delivery dan selaras dengan mass release, yaitu penggunaan rasio pelarut 1:1. Meskipun dengan peningkatan kadar etanol dapat mempercepat kelarutan, namun yang kita harapkan dalam drug delivery adalah obat akan bertahan cukup lama dalam tubuh sehingga kita dapat mengurangi dosis pemakaian obat. Baik, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah pengaruh rasio pelarut etanol pada tablet yang dienkapsulasi oleh silika mesopori menunjukkan tingkat masa rilis yang semakin panjang, dibuktikan dengan lamanya tablet itu hancur. Berdasarkan data yang didapatkan, kemampuan rilis terkontrol terbaik terdapat pada sampel dengan rasio pelarut 1:1 dengan waktu habis selama 20 jam. Hal ini menunjukkan bahwa silika mesopori memiliki kemampuan yang efektif sebagai material pengantar obat. Selaras dengan hal tersebut, kemampuan disolusi untuk tablet yang dienkapsulasi oleh silika memiliki hasil optimal pada sampel dengan rasio pelarut 1:1 dengan persen disolusi sebesar 34,56% selama 30 menit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.